Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila, kelas E NPM 160119133. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, buatlah histogram. Lanjutkan dengan pemulusan kernel, metode naif atau uniform kernel dengan H sama dengan 20. Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh histogram sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa rata-rata sebesar 359,75 dan simpangan baku 673,773. Lanjutkan dengan pemulusan kernel dengan menggunakan software R dan dilakukan satu kali pemulusan kernel. Dapat dilihat bahwa kurva densitas cenderung banyak lembah dan puncak. Yang kedua, buatlah diagram dahan daun. Dengan menggunakan software SPSS, untuk diagram dahan daun, pada data dapat disimpulkan modus terjadi pada banyaknya keluarga di Maluku di frekuensi sebesar 224. Nomor 3. Apakah terdapat modus? Dari hasil histogram yang telah kita dapat tadi, dengan menggunakan software SPSS, dapat dilihat bahwa hanya ada satu puncak atau hanya terdapat satu modus, maka disimpulkan tidak terdapat di modus. Yang keempat, buatlah box plot. Hasil dari output menggunakan software SPSS diperoleh box plot sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa data terdapat pencilan. Data pencilan tersebut terdapat di banyaknya keluarga di Maluku ke 1032. Yang nomor 5, hitunglah squeeness. Apakah simetris, miring ke kiri, atau miring ke kanan? Ada beberapa cara untuk melihat apakah squeeness simetris, miring ke kiri atau miring ke kanan, yaitu yang pertama dapat dilihat dari histogram tadi yang sudah kita cari. Dari histogram tersebut terlihat bahwa squeeness miring ke kanan atau kemiringan positif. Yang kedua, dengan pengujian, yaitu hipotesisnya H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal dengan alfa 5%, diperoleh nilai squeeness sebesar 8,492 dan nilai standard error of squeeness sebesar 0,074. Maka peroleh nilai rasio squeeness atau Z squeeness sama dengan 114,7568. Kriteria ujinya, jika nilai squeeness berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka data berdistribusi normal. Karena 114,7568 lebih besar dari 2, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita percaya bahwa data tidak berdistribusi normal. Terlihat juga pada nilai Z squeeness positif dan di atas 1,96, maka akan membentuk miring ke kanan. Yang ketiga, dapat dilihat dari mean, median, dan modusnya. Akan tetapi, yang digunakan di sini adalah mean dan median saja. Dari tabel, hasil output menggunakan SPSS diperoleh meannya sama dengan 359,75 dan median 175,00. Karena mean lebih besar dari median, maka dapat disimpulkan bahwa data miring ke kanan. Yang keenam, hitunglah kurtosis. Dari tabel, kita dapat lihat bahwa nilai kurtosisnya 117,276. Itu kan berarti lebih dari 3, maka kurva distribusi disebut leptokurtik. Dilanjutkan dengan pengujian biar meyakinkan. Hipotesis H0 sama dengan data berdistribusi normal, H1 data berdistribusi tidak normal. Dengan taraf nyatanya alfa 5%, diperoleh nilai kurtosisnya tadi 117,276 dan standar error of kurtosisnya sebesar 0,148. Maka didapat nilai rasio kurtosis atau Z kurtosis sama dengan 792,454. Kriteria ujinya, jika nilai Z kurtosis berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka data berdistribusi normal. Karena 792,4054 lebih besar dari 2, maka H0 ditolak. Kesimpulannya,
Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita percaya bahwa data tidak berdistribusi normal. Terlihat juga pada nilai Z kurtosis positif dan di atas 1,96, maka dapat ditentukan data mempunyai nilai puncak yang terlalu tinggi. Yang ketujuh, apakah terdapat pencilan? Dari hasil yang sudah dicari menggunakan software SPSS, diperoleh tabel ekstrim dan box plotnya. Dapat kita lihat dari tabel ekstrim values bahwa terdapat pencilan pada nomor data ke 1032 dengan nilai 12.661. Jika dilihat dari box plot juga terdapat pencilan, yaitu titiknya berada jauh dari pengamatan yang lain, yaitu pada titik data ke 1032. Dilanjutkan dengan nomor 8, hitunglah trimmed mean dengan alpha 0,05. Dari hasil output di atas menggunakan SPSS, diperoleh nilai dari trimmed mean dengan alpha sama dengan 5% adalah 259,87. Yang ke-9, hitunglah Winsory mean dengan alpha sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil jendela konsol RStudio, diperoleh nilai Winsory mean dengan alpha 5% adalah sebesar 299,4164. Nomor 10, hitunglah MAD. Nilai yang di atas dihasilkan dari konsol software RStudio. Terlihat bahwa nilai simpangan baku adalah 673,7729 yang sangat besar karena adanya amatan pencilan pada data. Dengan menggunakan pendekatan kekar menggunakan bantuan MAD, diperoleh bahwa pendugaan simpangan baku adalah sebesar 139,3644. Nomor 11, hitunglah Guinness Mean Difference. Dari hasil konsol software RStudio, terlihat bahwa nilai Guinness Mean Difference semakin besar, maka dapat disimpulkan bahwa datanya memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain, gugus data kita berisi amatan yang heterogen. Nomor 12, buatlah Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh dan ditaksir S dari data tersebut. Yang pertama, Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh X bar. Pada plot di atas terlihat bahwa nilai sebaran data tidak berada di sekitar garis linear, sehingga data dikatakan bahwa sebaran data tidak berdistribusi normal. Terus, Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh sigma. Grafik ini menggambarkan selisih antara titik-titik dengan garis diagonal pada grafik sebelumnya. Jika data yang kita miliki mengikuti distribusi normal dengan sempurna, maka semua titik akan jatuh dari garis 0,0. Berdasarkan hasil grafik di atas, terdapat beberapa data tersebar jauh dari garis 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini semakin tidak berdistribusi normal. Yang terakhir, lakukan uji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesisnya H0 sama dengan data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal, taraf nyatanya 5%, statistik ujinya dari tabel Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai p-value sebesar 0,000, kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena 0,000 kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%, maka kita percaya bahwa data tidak berdistribusi normal. Sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.